Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita Firman Tuhan dengan tema berkat percepatan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwa salah satu penghalang untuk kita mengalami percepatan adalah kemalasan, dan kita harus berkomitmen untuk membuang kemalasan. Hari ini kita akan belajar bahwa kunci untuk mengalami berkat percepatan adalah memperbaiki area-area kelemahan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di Amos 9 ayat 13 yang menjadi dasar dari firman ini. Dikatakan demikian, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudara, Tuhan menjanjikan berkat percepatan dan kelimpahan. Itu adalah janji keselamatan bagi bangsa Israel yang waktu itu sedang terpuruk. Tetapi kalau kita baca dua ayat di atasnya yang menjadi ayat pembuka dari perikop janji mengenai keselamatan ini, firman Tuhan menuliskan, pada hari itu aku, Tuhan, akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dinding-dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudaraku, pondok Daud adalah sebuah ibadah yang dibangun oleh Raja Daud, di mana di dalam ibadah ini orang-orang Lewi menaikkan pujian dan penyembahan 24/7, tidak pernah berhenti. Sepanjang hari, sepanjang malam, puji-pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyian bagi Allah itu terus dinaikkan oleh imam-imam Lewi. Dan pondok Daud ini menyukakan hati Tuhan. Allah begitu terkesan dengan pondok Daud ini. Dan masa itu Tuhan memberikan kelimpahan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Raja Daud, bangsa Israel mengalahkan musuh demi musuhnya, memperkuat kerajaannya, menambah-nambahkan kekayaan, dan semua yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah pada masa Salomo itu tersedia pada masa Raja Daud. Semua kayu-kayu yang terbaik, emas, perak, tembaga, kain-kain ungu, semuanya itu dihasilkan pada masa pemerintahan Raja Daud. Tuhan mengirimkan berkat yang begitu besar, mengirimkan kemenangan yang begitu besar, terobosan yang begitu dahsyat bagi bangsa Israel, sehingga bangsa ini mengalami kejayaannya. Tetapi saudaraku, sejarah menuliskan bahwa setelah pemerintahan Raja Salomo, maka kerajaan ini menjadi terpecah dua, dan keturunan-keturunannya yang menggantikannya menduduki posisi raja tidak betul-betul setia kepada Tuhan. Dan pondok Daud ini perlahan-lahan mulai runtuh, mulai roboh, mulai hancur. Oleh karena itu, Tuhan melihat penting sekali untuk setiap kita memeriksa dan memperbaiki kerusakan-kerusakan, kelemahan-kelemahan sebelum kita mengalami berkat percepatan. Karena Tuhan tidak bisa memberikan berkat percepatan ketika kita belum mengoreksi area-area kelemahan kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena ketika berkat dilimpahkan, ketika percepatan itu terjadi, maka kerusakan-kerusakan itu hanya akan menghancurkan kita lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Saudara, hari-hari ini kita perlu punya kemampuan autokoreksi, kemampuan untuk mengoreksi diri kita sendiri, kemampuan untuk mengoreksi usaha pekerjaan kita sendiri dan melakukan perbaikan-perbaikan di area-area kelemahan kita.
Tidak ada dari kita seorang pun yang tidak punya area kelemahan. Selama kita belum memperbaiki area-area kelemahan kita, maka sulit bagi Tuhan untuk menambah-nambahkan berkat. Sulit bagi Tuhan untuk menarik kita dalam satu kegerakan yang lebih cepat, yang lebih dinamis. Ada banyak orang, pengusaha, pebisnis, perusahaan, toko yang tidak mengaktifkan kemampuan mengoreksi diri dan tidak mengaktifkan kemampuan untuk memperbaiki kelemahan hari demi hari. Kemudian tiba-tiba mengalami kehancuran. Mereka tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit perahu mereka mulai tenggelam. Ketika sudah tenggelam, untuk bangkit kembali itu memerlukan effort yang lebih besar, memerlukan modal yang lebih banyak, dan semuanya itu memerlukan kerja yang lebih keras. Karena itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif dan efisien kalau kita membiasakan diri kita memperbaiki area-area kelemahan kita. Kita membiasakan tim kita untuk mengoreksi setiap minggunya, mengevaluasi setiap minggunya. Bukan hanya pencapaian yang harus kita perhatikan, tetapi kelemahan-kelemahan kita itu yang harus mendapatkan prioritas lebih besar. Saudara, itu yang kita harus lakukan ketika kita ingin mengalami berkat percepatan, ketika kita ingin mengalami kelimpahan. Perbaiki area-area kelemahan kita, perbaiki kekurangan-kekurangan kita, miliki kebiasaan yang sehat untuk mengoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi pekerjaan kita sendiri, disiplin dalam melakukannya dan disiplin dalam memperbaikinya, maka kita akan mengalami percepatan, kita akan mengalami kelimpahan. Tuhan akan membuat terobosan di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Orang yang bisa mengoreksi dirinya sendiri adalah orang yang paling bijaksana. Saya percaya itu juga yang akan menjaga pekerjaan kita, kehidupan kita, usaha dan bisnis kita itu tetap kokoh, tetap kuat, dan akan bertahan dengan kondisi yang tidak tergoyahkan. Seringkali bukan Tuhan yang tidak mau memberikan berkat itu kepada saudara dan saya, tetapi kita sendiri yang tidak siap. Hari ini saudara belajar untuk memiliki kebiasaan baru. Setiap hari, mari kita mengoreksi diri. Mari kita mengevaluasi pekerjaan kita. Buka hati kita untuk menerima masukan ataupun teguran dari pimpinan kita, dari atasan kita. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah serangan kepada diri kita, tetapi sebenarnya itu adalah dorongan untuk memicu kita lebih baik, lebih maju, lebih excellent. Dan ketika kita bisa melakukannya, maka Tuhan akan melihat kita siap dan sudah layak untuk menerima berkat percepatan dan kelimpahan. Saya percaya ini hari-harinya Tuhan akan lakukan percepatan yang begitu dahsyat, pergerakannya yang begitu dinamis di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Pastikan tidak terdapat kebocoran-kebocoran kecil di dalam perahumu. Pastikan tidak ada kerusakan-kerusakan kecil di dalam mesin-mesin perahumu. Pastikan semua area kelemahanmu engkau perbaiki, engkau perjuangkan, dan engkau menjadi lebih dari pemenang. Terus maju di dalam Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.